sudah sampai dengan ayat yang kedua, ketiga. Ini pagi kita akan membaca kembali ayat yang ketiga dan selanjutnya. Ayat yang ketiga dan selanjutnya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babil besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. 7. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Ya, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Ya, terima kasih. Suatu hal yang ajaib, yang menarik perhatian banyak umat manusia di dalam penulisan ini. Rasul Yohanes menjadi heran melihat apa yang ada di hadapan atau di depan matanya itu, tetapi Tuhan di sini telah datang dan mengatakan, aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan yang bertanduk 10. Saudara-saudaraku, pada pagi hari ini kita akan mulai mengikuti bagaimana Tuhan menyatakan rahasia ini. Ada 2 rahasia, ada 2 macam rahasia yang akan dijelaskan oleh Tuhan, dan memang tidak ada seorang pun yang mampu menjelaskan ini, sebab rahasia ini ada dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menjelaskan. Dan untuk kita, saudara-saudaraku, bersyukur kepada Allah bahwa di hari-hari akhir ini Tuhan berbicara kepada kita umat manusia dengan caranya sendiri, yaitu lewat anaknya. Tuhan berbicara kepada kita umat manusia lewat anaknya. Dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, di sana disebutkan zaman dulu Tuhan berbicara dengan berbagai-bagai cara. Di Bible Study saya sudah baca ini, tapi rasanya tidak ada salahnya untuk dibaca kembali. Tolong kita baca kembali supaya kita ada untuk mendengarkan, supaya kita ada pegangan. Kalau saya nanti berbicara tentang hal ini bukan dari manusia, tapi dari Alkitab. Dia yang akan menerangkan kepada kita suatu atau 2 macam rahasia yang besar ini. Ibrani pasal 1 mulai ayat pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ya, jadi dulu Tuhan bicara dengan berbagai macam cara lewat atau dengan perantaraan nabi-nabi. 2. Maka pada zaman akhir ini, ya, pada masa atau zaman akhir ini, zaman kita ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang telah Sebentar. Ya, dengan perantaraan anaknya. Baca terus.
yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ya, jadi anak yang ia tetapkan. Dalam Injil Yohanes pasal 1 kita baca ini anaknya, ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman Terjemahan aslinya firman di sini adalah logos. Pada mulanya adalah firman. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, 2 juga disebut pada mula pertama Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan firman. Maka berfirmanlah Tuhan, jadilah ini, jadilah ini, ini firman, logos. Terus firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Iya, inilah firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Firman itu ada di antara kita sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini yang dalam ayat 2 dikatakan anak yang ditetapkan, firman yang menjadi manusia. Sekarang wujud lembaga dari Yesus sebagai manusia kita tidak lihat lagi, tetapi apa yang ada sekarang, yang tetap ada sekarang adalah firman Allah itu. Yang ada sekarang adalah roh Allah itu sendiri. Yang ada sekarang adalah kasih-Nya. Inilah yang disebutkan Allah lahir menjadi manusia. Dalam ayat-ayat Alkitab sudah jelas disebutkan firman menjadi manusia. Itu ayatnya tadi. Roh menjadi manusia. Injil Matius pasal 1. Roh menjadi manusia, lahir lewat proses kandungan. Jadi benar-benar bukan menjelma, tapi benar-benar dilahirkan. Prosesnya itu sama. Lebih baik dibaca ayatnya. Injil Matius pasal 1, Allah itu roh. Dia lahir lewat kandungan seorang perawan. Tolong baca. Sebutkan ayatnya. Matius 1 ayat yang ke-18. Matius pasal 1, lebih ke bawah lagi. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Iya, mengandung dari Roh El Kudus. Terima kasih. Ia mengandung dari Roh Kudus. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Lanjut. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, inilah anak yang ditetapkan. Dia Roh Kudus. Lewat proses kandungan lahir menjadi manusia. Jadi bukan menjelma. Menjelma itu lain. Kalau ini saudara lihat ini buku, saya jelmakan, jadilah orang. Nah, ini jadi orang. Itu menjelma. Tapi Yesus bukan menjelma. Dia dilahirkan. Dia punya sat, dia punya sat ilahi. Itulah Roh Kudus. Itu ayatnya 1, ayatnya tadi Matius 1 ayat 18 dan 20. Roh Kudus menjadi manusia. Bahkan disebut namanya Yesus. Dalam
Injil Yohanes 1 ayat 1 dan 14 dikatakan dia firman menjadi manusia dan ditetapkan sebagai anak di dalam kemuliaan. Haleluya, tinggal di antara kita. Itulah Yesus. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, tolong baca 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Yesus itu kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Iya, Allah itu kasih. Jadi kalau kita lihat sekarang, saudaraku, bahwa Allah berbicara kepada manusia lewat anaknya. Dari ayat-ayat ini kita menjadi mengerti bahwa firman Allah ini, Allah berbicara kepada kita lewat firman Allah dalam urapan Roh El Kudus untuk menyatakan pribadinya. Itulah kasih Allah. Jadi kalau Tuhan berbicara sekarang ini sebenarnya untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan kasih-Nya. Firman dalam urapan Roh El Kudus itu harus kita hormati, sebab dia adalah pribadi Allah sendiri. Saya ini hanya menyuarakan firman yang tertulis di dalam Alkitab ini. Saya selalu ingin kembali kepada Alkitab, menjelaskan segala sesuatu, ingin kembali kepada Alkitab, dan saya sangat mengakui kalau kita berdasarkan kebenaran dalam Alkitab ini, maka urapan Roh El Kudus itu bekerja untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan kehendak-Nya, untuk menolong kita umat manusia. Jadi Tuhan berbicara kepada kita sekarang lewat anaknya, lewat pengejaran firman dalam urapan Roh Kudus untuk menyatakan kasih Allah. Teguran Tuhan itu pun adalah kasih Allah. Kalau Tuhan menegur kita itu kasih Allah. Banyak orang salah terima tentang teguran firman Allah. Kalau Tuhan membukakan keadaan kita, kesalahan kita, itu pun kasih Allah. Supaya kita mengerti kesalahan kita, supaya kita mengetahui diri kita. Dalam Bible Study itu dijelaskan, supaya kita tahu menghargai kasih Allah. Sebab kalau kita tidak menghargai kasih Allah, menghargai berkat yang Tuhan berikan kepada kita, Allah berkuasa untuk mencabut itu. Firman Allah memberitahukan kita, Allah berkuasa untuk mencabut dan menyerahkan kepada orang lain. Itu pekerjaan dari firman Allah. Saudara-saudara, kalau kita salah dalam menggunakan berkat Tuhan, salah menggunakan kesehatan, salah menggunakan berkat uang, salah menggunakan kedudukan, salah menggunakan apa saja yang dikaruniakan oleh Tuhan, saudara-saudaraku, kepada Nebukadnezar Tuhan bicara lewat suatu mimpi bahwa Tuhan mampu, Tuhan berkuasa untuk mengalihkan semua kepada orang yang dikehendakinya. Sebab itu mari kita menggunakan kesempatan hari ini. Teguran Tuhan itu kasih Allah. Jangankan teguran, sampai dengan cambuk sekalipun, dicambuk. Di dalam kitab Ayub itu, mimpi indah digubris, dicambuk sampai tergeletak di tempat tidur. Tuhan berbicara lewat cambuk itu. Saudaraku, Ayub 33, saudara baca mulai ayat 14.
Ayub 33. Sudah lihat bagaimana Tuhan sedang berbicara kepada manusia lewat caranya. Tapi semua itu untuk menyatakan kasih Allah kepada manusia, agar manusia luput dari hukuman. Mari kita sekarang kembali kepada atau di dalam kitab Wahyu pasal 17. Ada dua macam rahasia yang jangan kita coba-coba ini untuk menguraikan dengan tafsiran, sebab banyak tafsiran kitab Wahyu itu banyak ditafsirkan oleh orang. Banyak di toko-toko buku saudara bisa melihat tafsiran Alkitab ini dibuat oleh manusia, tafsiran. Saya tidak anti tafsiran, tetapi kalau Tuhan berikan kita jalan yang lebih baik dari itu, mengapa kita tidak menggunakan, yaitu lewat pembukaan firman. Sebab dalam surat Petrus ini bagus dibaca juga, supaya kita tahu mengapa kalau saya bicara tentang tafsiran ini, saya tidak ingin menyudutkan saudara-saudara kita yang sudah menulis tafsiran. Mari kita baca 2 Petrus pasal 1. Tetapi saya ingin menunjukkan sesuatu yang lebih tepat untuk kita gunakan, ya. Jadi lebih daripada tafsiran masih ada, ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui, ya, harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci, ya, nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Iya, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Tidak boleh. Mengapa? Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, jadi di sini jelas oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu yang bernubuat, saudara-saudaraku, dan tertulislah firman Allah ini. Roh Kudus ini juga yang mendorong kita untuk menjelaskan apa yang ditulis dalam Alkitab. Itulah yang disebut pembukaan firman. Ayat dalam Alkitab menerangkan ayat-ayat dalam Alkitab itu sendiri. Itu pembukaan, itu bukan tafsiran. Jadi kalau tafsiran memang kita nanti kalau mau ikut tafsiran, banyak sekali tafsiran. Kita beli aja buku, catat, lihat, tafsiran. Tapi di sini dikatakan suatu rahasia yang tidak mungkin mampu dijangkau oleh akal manusia, apalagi cuma tafsiran. Akal saja tidak bisa mampu. Akal manusia, kepandaian manusia tidak mampu untuk menjangkaunya. Rasul Yohanes seorang yang dipakai oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, tapi melihat rahasia yang ditunjukkan dalam Wahyu 17 ini, dia heran. Pikirannya tidak mampu untuk menjangkau rahasia apa yang dia lihat itu. Itu yang disebutkan heran. Kalau pikiran kita mampu menjangkau, enggak heran. Tidak heran, sebab bisa dipikirkan, bisa dijangkau oleh manusia. Tapi apa-apa yang heran itu adalah sesuatu yang manusia tidak bisa menjangkau. Dan kalau manusia tidak bisa menjangkau, maka baiklah kita menggunakan cara yang lain yang memang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu Roh Kudus mendorong kita dengan kuasa Roh Kudus untuk menjangkau apa yang rahasia itu. Dan memang itu diizinkan oleh Tuhan. Aku akan mengatakan kepadamu, itu dalam ayat yang ke-6 bagian akhir.
Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Ini yang banyak ditafsirkan orang. Kepala 7 tanduk 10 ini ditafsirkan, banyak orang nafsirkan kerajaan ini, kerajaan itu, kerajaan ini dan sebagainya. Memang ini suatu kerajaan, memang ini suatu kerajaan, tapi kerajaan yang dimaksudkan itu apa? Manusia tidak bisa main nuduh saja, main bicara saja. Antikris, oh antikris itu orang negara ini. Saya tidak baca dalam Alkitab bahwa antikris itu dari negara sana, negara itu. Alkitab mengatakan antikris keluar dari antara sidang jemaat. Itulah orang-orang yang mendengar firman tetapi tidak pernah dilahirkan kembali sesuai dengan firman. Itu nanti jadi antikris. Itu Alkitab katakan. Nah, ini salah satu perbedaan antara tafsiran dan pembukaan firman. Pembukaan firman adalah ayat firman Allah yang benar dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain. Dalam pengalaman saya membaca Alkitab, saya banyak melihat betapa firman Allah itu begitu lengkap dan tidak sempat untuk kita mencari di luar Alkitab kebenaran yang ada dalam Alkitab. Mari kita lihat di sini ada 2 rahasia ini. Nomor 1, rahasia perempuan. Rahasia perempuan yang disebut Babel besar. Dia tampil dengan binatang atau daging. Binatang ini bicara tentang daging. Binatang itu daging. Nanti di dalam kebangkitan kita akan melihat rahasia ini. Di dalam suasana kebangkitan kita akan melihat ini. Mari 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Di sana mungkin akan semakin jelas. Saudara-saudaraku, banyak ayat-ayat, tapi pagi hari ini tentunya saya tidak mampu untuk membaca semuanya. Beberapa yang kita bisa baca itulah yang kita dengarkan. Mari 1 Korintus 15 ayat 44 dan selanjutnya. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Baca terus. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Ya, di sini kita sudah mulai jelas lihat. Ada 2 rahasia di sini. Ada tubuh alamiah, ada tubuh rohani. Jadi kita sudah mulai lihat di sini, saudara-saudaraku. Baca terus. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Adam menjadi makhluk yang hidup. Terus? Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Iya. Jadi kita lihat di sini ada makhluk yang hidup, ada roh yang menghidupkan. Baca terus. Ayat 47. Manusia pertama berasal atau dari, lebih baik lengkap saja ayat 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Ya, yang mula-mula datang, yang mula-mula ada adalah yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Iya, baru datang yang rohani. Inilah makhluk yang hidup ini, mula-mula yang alamiah. Dia dari lebu tanah. Yang alamiah itu dari lebu tanah. Kalau dia hanya dari alamiah, dia mati. Dia mati sebab dia hanya alamiah, dari lebu tanah, dari alamiah. Kemudian datang yang rohani.
itulah nafas hidup yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam hidup manusia. Barulah disebut manusia ini menjadi makhluk yang hidup. Jadi kita sudah lihat dua rahasia ini, manusia alamiah dan manusia rohani. Saudara-saudaraku, dari asalnya kita lihat sangat berbeda. Yang pertama datangnya dari bumi, berasal, baca terus ayat 47. Manusia pertama berasal dari tebu tanah. Manusia yang pertama datang dari lebu tanah dan bersifat jasmani. Bersifat daging, bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Manusia kedua berasal dari surga. Dia dalam satu kesatuan. Dalam makhluk yang hidup disebut Adam. Jadi ada tubuh alamiah yang datang dari debu tanah, ada tubuh rohani yang datang dari surga, dari Allah, dalam satu kesatuan. Baca tuh. Jadi kita bisa melihat, sudah mulai bisa melihat ini rahasia dibuka oleh firman Allah. Baca terus. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Iya. Dan makhluk-makhluk surgawi sama seperti dengan dia yang berasal dari surga. Iya, jadi ada daging, ada roh Allah. Terus? Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Iya, terima kasih. Jadi kita sudah melihat, sudah ke bawah, sesungguhnya manusia ini ada dua tubuh, ada dua tubuhnya, yaitu tubuh alamiah atau manusia alamiah dan manusia rohani. Manusia rohani. Haleluya. Mari kita membaca ini ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Iya, terima kasih. Jadi inilah tubuh yang alamiah itu. Tapi sesungguhnya kita tidak adil untuk diri kita sendiri. Tidak adil. Coba lihat. Kalau tubuh jasmani kita ini sangat dimanjakan, haknya dipelihara sungguh-sungguh, tidak boleh sedikit pun kita kurangi. Sarapan paginya, makan siangnya, makan malamnya. Wah, sangat diperhatikan ini setiap hari. Sementara yang rohani ini, yang ada di dalam tubuh ini, yang ada di dalam tubuh ini, yang rohani ini ada dalam tubuh ini, bagaimana kita kasih makan dia? Satu hari berapa kali kita kasih makan dia? Berapa kali baca firman satu hari? Berapa kali dengar firman? Tak usah satu hari, satu minggu. Berapa kali saudara kasih makan ini? Berapa kali dikasih makan? Satu minggu satu kali? Coba perbuat itu pada daging ini. Coba perbuat dalam untuk daging ini. Satu minggu satu kali dikasih makan. Bahkan ada yang 1 bulan 1 kali, bahkan 1 tahun 1 kali. Coba kita lakukan itu untuk daging kita. Apa daging ini tidak merontak? Jadi sesungguhnya kita tidak adil untuk diri kita sendiri yang mempunyai tubuh dan rohani kita. Kita tidak adil. Kita terlalu berat untuk daging. Terlalu berat untuk daging, tetapi tidak memperhatikan rohani. Suatu waktu kita bawa rohani kita kepada Tuhan, datang dalam gereja,
roh ini mulai bersukacita, aku dibawa ke rumah Allah. Tetapi sampai di rumah Allah, daging mengganggu kita. Baru pendeta duduk, berdiri, menyampaikan firman, daging ini sudah mengganggu. Capek, kelamaan. Bayangkan seminggu sekali kita bawa untuk kasih makan. Belum 5 menit pendeta khotbah, daging sudah mengganggu. Oh, capek, kelamaan. Pendeta itu ngomong apa aja kok udah berhenti-berhenti. Siapa yang bicara itu? Sementara roh ini haus dan lapar, sebab kita memang tidak kasih makan sekian lama. Kita lebih mendengar seruan daging. Capek, pendeta jangan terlalu lama bicara. Haleluya, amin aja. Saya terus terang kepada saudara, kalau menurut suara daging saya tidak mau khotbah panjang, nggak mau, Pak, capek. Kalau menurut daging saya 5 menit, karena demikianlah Allah mengasihi manusia sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdiri, kita berdoa, haleluya, amin. Lah enak jadi pendeta. Tetapi jiwa-jiwa saudara tidak dikasih makan. Gak dikasih makan. Nanti saudara bisa tunjuk saya, waktu nanti menghadap pengadilan Tuhan, mengapa kamu berbuat ini, hei daging? Sebab pendeta tidak memberitahu, tidak mengajar. Sekarang saya ngajar terus tiap minggu, tiap hari Jumat, tiap hari Selasa untuk jalan Lemah Putro ini. Belum di jalan Johor, belum di sekolah Alkitab, belum di mana-mana. Dikasih tahu. Sebab ini nanti yang akan hidup, dia nanti akan nuntut saudara-saudaraku. Karena jiwa ini, roh kita sudah menjadi kelaparan, kekurusan, kehausan. Kita hanya memperhatikan yang daging. Jadi kita lihat bahwa manusia ini tidak hanya daging ini yang harus dipeliharakan, tapi roh kita, daging ini dan roh kita. Sementara yang daging ini tidak masuk kerajaan surga, yang daging ini tidak masuk kerajaan surga, itu sebabnya ini daging sekarang menuntut surganya sekarang ini. Mau enak-enak sekarang, mau senang-senang sekarang ini, mau makan-makan sekarang ini, sebab habis mati, sudah mati habis perkara. Ini suara daging. Sementara itu tidak kekal. Tanah dari tanah kembali kepada tanah. Bagaimana dengan roh kita ini yang nanti akan menghadap takhta pengadilan Kristus? Sementara nanti yang akan dipertanggungjawabkan, yang akan tanggung jawabkan oleh roh ini, dengar baik-baik, adalah perbuatan-perbuatan daging ini. Yang mencuri itu ya daging ini, yang membunuh itu ya daging ini, yang mukul orang itu daging ini, yang sakit hati sama orang ya daging ini. Tetapi yang nanti akan bertanggung jawab adalah roh kita. Coba bagaimana keadilan kita sekarang ini? Sementara sebenarnya kalau roh kita terpelihara, daging ini bisa dikuasai. Saudara, lebih baik saya baca ayatnya, saudara. 1 Korintus ini, ya, atau 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal 5. Ayat yang kelima. Mulai ayat pertama aja kita baca secara lengkap. Ayat yang kelima. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Ya, ini kemah, ini tubuh alamnya, ini hanya kemah, hanya tempat diam. Itu daging itu. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita
suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Iya, terus Selama kita tinggal dalam kemah ini, selama kita tinggal dalam tubuh ini, kemah ini ganti aja tubuh dan daging ini. selama kita tinggal di dalam tubuh ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Iya, terus Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. terus Sebab selama masih diam di dalam tubuh ini, masih diam dalam tubuh ini. kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Ya, kita dalam tubuh ini yang berseru melapar, yang berseru miskin. Miskin yang diserukan itu miskinnya tubuh ini, bukan miskinnya rohani. Miskin rohaninya banyak kali dari teriakan. Orang miskin rohani itu banyak kali tidak menuntut apa-apa, dia diam aja. Rohaninya biar aja, mau tidak makan mau apa, tapi jangan tubuh. Jadi yang diributkan sekarang ini tubuhnya berat tekanan. Terus Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. baca terus. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah. Hati kami senantiasa, hati itu roh kami, hati kami, roh kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Kalau orang hanya terperangah dengan keindahan tubuh saja, banyak kali justru jauh dari Allah. Terus Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini orang hidupnya rohani. Terus Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. iya, terus Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, baik kami diam dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Itu harusnya begitu. Selama kita ini masih punya tubuh, yang dikatakan kita ini tuh roh kita masih tinggal dalam tubuh ini, coba berusaha bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Ayat 10, perhatikan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua harus, itu tidak bisa ditawar-tawar. Kami semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukan dalam tubuhnya ini. Dilakukan dalam tubuh, dalam hidupnya ini, oleh tubuh. Itu harusnya begitu terjemahan ini. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini oleh tubuh. Tubuh yang melakukan ini. Mencuri ya itu tubuh. Yang mencuri itu tubuh, yang mukul orang itu tubuh, yang nipu orang itu tubuh ini. Itu yang dilakukan. Tapi yang nanti mempertanggungjawabkan adalah roh kita. Harus berhadapan, mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh tubuh ini, oleh hidup ini, oleh tubuh ini, baik atau jahat. Kalau baik kita menerima pahala, tapi kalau jahat akan dihukum. Jadi jelas saudara-saudara, ini suatu rahasia yang banyak kali kita tidak ketahui. Saudara-saudaraku, roh, antara roh dan daging, antara roh dan daging. Saudara-saudaraku, manusia punya daging, manusia punya roh. Beda, saudara. Yang banyak aktivitasnya inilah daging ini, tapi yang nanti bertanggung jawab adalah roh. Coba bayangkan, kalau roh kita dikalahkan oleh daging, maka manusia itu akan disebut manusia alamiah, manusia daging yang semata-mata hawa nafsu.
bahwa ternyata bahwa manusia ini hanya daging jua. Itu dalam Kejadian pasal 6. Pemikirannya semata-mata untuk berbuat jahat, itu daging. Sementara kalau roh manusia ini dihidupkan, maka roh manusia ini berkuasa untuk mengendalikan pikirannya, tidak pikiran daging, tapi pikiran dari Allah. Untuk mengatur perasaannya, bukan perasaan daging yang banyak kali gampang tersinggung dan sebagainya, tapi memiliki perasaan dari roh itu, dari rohnya Allah yang ditiupkan dalam manusia. Di suatu waktu, saudara-saudaraku, kita begitu jahat terhadap roh kita. Kita semena-mena terhadap dia, tidak dikasih makan, dari apa, sampai roh Allah itu katakan saja mati. Saya istilahkan demikian, artinya dia tidak ada kegiatan lagi, dia diam, dia tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas. Manusia di saat itu banyak kali merasa suatu kekurangan, makan ini tidak puas, makan itu tidak puas, punya ini tidak puas dan sebagainya, merasa suatu kekosongan. Lalu manusia mencobalah mencari, apa sih yang kurang di dalam tubuh ini, apa yang kurang. Semuanya rasa kosong, rasa kekosongan. Mulailah untuk mengisi kekosongan, ada yang makan. Itu pelariannya, sebab ada kekosongan. Dia pikir, wah kalau ada masalah tidak selesai, ayo kita ke restoran ya, makan. Habis makan, tidak puas juga, masih rasa kosong. Ke sana lagi. Lama-lama badanku kok jadi besar. Ya memang pelariannya ke makan. Jangan heran kalau badan jadi besar, kegemukan. Ya karena pelariannya ke situ, ke makan itu. Tetapi kok tidak puas. Sudah makan apa aja kok tidak puas, malah tidak kenyang. Sebab memang saya pernah bilang itu ada sel yang ngatur lapar, kenyangnya itu rusak. Kalau sudah rusak, orang tidak tahu kenyang, tidak tahu makan apa aja. Ini kekosongan tidak pernah terisi. Sebab apa? Sebab tempat itu, tempat roh Allah itu tidak bisa diganti dengan apapun juga. Di dalam tubuh kita ini ada tempat untuk Allah. Itu pada binatang nggak ada. Sebab Allah tidak pernah meniupkan rohnya kepada binatang. Kepada manusia jelas. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7, manusia ini ditiupi oleh nafas hidup dari Allah. Itu berarti Tuhan ingin menempati manusia ini. Pribadi Allah mau tinggal dalam manusia, baru manusia itu disebut manusia seutuhnya. Ini yang dicari oleh bangsa Indonesia, manusia seutuhnya, yang adil dan makmur. Kapan kita bisa dapat manusia seutuhnya kalau kehidupan rohani kita tidak dipelihara? Tidak akan pernah utuh. Yang ada hanya daging melulu, hanya darah dan daging, dengan segala hawa nafsunya, dengan segala ambisinya, dengan segala kemauannya sendiri. Dan itulah yang mengacaukan manusia daging. Maaf saya berbicara, manusia jadi tidak ubahnya dengan hewan-hewan. Hewan-hewan itu masih tahu suku bangsanya. Singa dengan singa, sama-sama singa, dia tidak akan makan singa, dia akan cari mangsa yang lain. Tapi kita sekarang tidak begitu lagi, lebih jahat dari binatang. Manusia makan manusia.
saudara-saudara. Sebab apa? Sebab kekosongan dalam hati. Kita coba untuk mengisi kekosongan ini. Kita marah sama orang, kita pukul. Kita pikir kalau saya sudah pukul saya puas. Habis pukul menyesal. Pukul lagi, belum puas. Sampai bunuh orang itu. Sudah mati dicincang lagi. Tetap toh tidak puas. Akhirnya hanya menyesal. Waktu dalam penjara nanti coba tanya, bagaimana kamu di situ? Apa puas? Membunuh itu kan nggak puas. Sebab kekosongan itu tidak bisa diisi dengan perbuatan daging yang jahat. Itu nggak bisa kita isi dengan itu. Hanya bisa diisi kalau kita datang kepada Tuhan, membuka hati. Tuhan, hatiku kosong. Tuhan, Engkau sudah lama tidak menghidupkan rohku kembali. Firman Allah datang, hati kita diisi. Roh Kudus datang, hati kita diisi. Kasih Allah datang, roh tempat itu diisi. Sampai kita mengalami dalam hidup kita ini ada tubuh kita secara alamiah, roh kita hidup. Maafkan, ini mungkin pikiran ini pikiran kolot. Pikiran ini pikiran kolot. Tetapi sekalipun gak punya apa-apa. Lagi saya katakan ini mungkin pikiran kolot, gak punya apa-apa, tapi kok bahagia. Tapi kok bahagia. Gak punya mobil, gak punya apa, punya sepeda. Ya naik sepeda, gonceng istri. Dalam perjalanan itu ya, karena hati ini dipuaskan, ya bisa ketawa suami istri gonceng naik sepeda. Om, kemarin saya lihat om naik sepeda goncengan sama tante, kok ketawa-ketawa apa? Ya puas. Daripada naik mobil, dalam mobil bertengkar suami istri. Pilih mana? Pilih mana? Naik mobil suami istri bertengkar, atau naik sepeda orang dua senyum ketawa masuk gereja, oh puji Tuhan. Pilih mana? Kalau saya sih pilih jalan kaki orang dua sambil ngomong-ngomong. Iya, itulah orang yang memanfaatkan hidup. Itu sebabnya Tuhan katakan, lapar pun bahagia, difitnah pun bahagia, miskin pun bahagia. Saya katakan ini pikiran kolot, tetapi ada dalam firman Allah. Katakanlah firman Allah itu kolot. Memang yang tertua di bumi ini adalah firman Allah, tapi tidak pernah akan binasa. Itu yang tertua. Saya mau kembali kepada firman Allah yang tidak pernah berubah ini. Kalau merasa sesuatu tidak puas dalam rumah tangga, caranya bukan saling menunjuk kesalahan orang lain. Itu bukan caranya Allah. Kalau saling menuding kesalahan manusia, itu bukan caranya Allah. Kalau nikah, kalau kehidupan bersama dalam masyarakat, bahkan dalam negara, ada ketidakcocokan. Ketidakcocokan itu tidak bisa, ulangi, tidak bisa diselesaikan dengan menuding kesalahan orang. Gak mungkin suami menuduh kesalahan istri, masalahnya tidak bisa selesai. Sebab itu adalah cara dari manusia. Adam diminta pertanggungan jawab oleh Tuhan. Adam, apa kamu sudah makan buah itu? Dia tidak bisa bertanggung jawab. Mengapa? Sebab rohnya sudah tidak dikasih makan. Dia tidak dengar-dengaran pada firman Allah. Dia tidak makan firman Allah. Dia lupa firman Allah, sehingga waktu menghadapi cobaan dari setan, dia tidak gunakan firman Allah sebagai pedang yang tajam, tapi pedang itu sudah dipakai untuk menikam dirinya sendiri.
dia jatuh. Dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Waktu berhadapan dengan Tuhan, mengapa kamu takut? Mengapa? Apa kamu sudah makan buah itu yang halnya kukatakan jangan kamu makan? Dengar apa katanya. Apa katanya Adam? Perempuan ini, yang disalahkan ialah perempuan. Perempuan ini memang salah. Ada benarnya perkataan dari Adam menunjuk kesalahan perempuan. Memang salah. Salahnya pertama, dia jalan-jalan sendiri. Kok tidak jalan sama-sama Adam, jalan sendiri. Dia pikir dia sudah kuat bertemu dengan setan. Ya kalah. Kuat mana setan sama Hawa? Kuatan setan. Sebab dia juga sudah dalam keadaan tidak puas, kosong. Padahal Tuhan sudah kasih bebas. Kamu boleh makan buah pohon di taman ini sesukamu dengan bebas. Dia tidak mau makan itu. Hatinya tidak puas, kosong. Sebab sudah melanggar firman Allah. Perempuan ini memang salah dia. Sudah tinggalkan suaminya, jalan sendiri, jatuh. Tapi suami jangan senyum-senyum. Oh, kalau begini ini benar ini. Kesalahan ini istri yang jalan-jalan sendiri. Suami juga untuk sekarang ini perkembangannya. Suami juga sekarang banyak jalan-jalan sendiri. Sehingga punya istilah yang tidak pernah ada di dalam Alkitab, will. Nggak ada di Alkitab itu will. Itu istilah dibuat oleh manusia sendiri. Menjerat hidup manusia. Celakalah hidup manusia. Karena apa? Karena tidak puas. Kekosongan dalam hati itu tidak segera diisi dengan firman. Tidak segera diisi dengan kasih Allah. Tidak segera diisi dengan Roh El Kudus. Mau coba? Wah, barangkali will itu lebih baik dari, kalau istri namanya apa? Wis. Wanita istri sendiri. Ternyata wis lebih bagus dari will. Kalau saya sih ngomong begitu, pasti itu. Kalau ada wanita mau lakinya orang, itu wanita yang tidak benar itu. Buat apa wanita macam itu? Nggak benar itu. Jangan kita ditipu untuk kedua kalinya. Itulah manusia tidak puas. Dia coba-coba untuk ganti dengan apa. Dia tidak bisa. Sebab tempat yang kosong itu hanya bisa diisi oleh Allah sendiri. Manusia tidak lari kepada Allah, tapi manusia membuat jalan sendiri, bersembunyi dan sebagainya. Setelah harus bertanggung jawab, buang kesalahan, menuduh orang. Tapi masalah tidak selesai. Tuhan datang kepada Hawa. Hei, Tuhan minta pertanggung jawab. Dia buang kepada setan. Setan, dengar baik-baik. Setan ini mau saudara maki-maki, mau saudara apakan, dia memang sudah begitu. Dia memang sudah rusak, dia memang jelek, dia memang sudah begitu. Mau disalahkan apapun, ya enggak apa-apa, pokoknya kita sama-sama masuk neraka, katanya dia. Kira-kira begitu katanya. Marilah lebih baik sama-samalah kita masuk neraka. Setan itu akhirnya dilemparkan ke setan. Memang ya dari setan juga. Tetapi setan mau diapakan? Memang dia tidak bisa bertobat. Kita ini bisa bertobat. Kenapa tidak mau bertobat? Kita ini bisa dilahirkan baru. Kenapa tidak mau dilahirkan baru? Dari benih yang disebutkan dari benih ular biludak, bisa dilahirkan menjadi anak Ibrahim. Mengapa enggak mau? Nanti ada baptisan tanggal 8 untuk mengubahkan manusia ini menjadi manusia baru yang diisi oleh Tuhan. Jadi cara main nunjuk kesalahan orang lain itu bukan caranya Allah. Itu caranya daging, itu caranya setan. Dalam Wahyu 12 dia katakan setan itu penuduh manusia dari sejak awal. Setan itu penuduh.
Anehnya kok manusia mau menyelesaikan kesalahan, menyelesaikan kekosongan dalam hidup ini lewat jalannya setan. Mana pernah bisa berhasil. Jangan lewat jalannya setan. Bukan itu jalannya. Coba lihat saudara, itu bukan jalannya manusia, itu jalannya setan. Jangan ikut jalannya setan. Wahyu 12 sebut ayatnya. Setan ini penuduh. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Ayat 9. Ayat 9. Dan si naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, dilemparkan ke bumi dengan malaikat-malaikatnya. Sekarang baru pasal 10. Dan aku mendengar, ayat 10, bukan pasal 10, ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, ya, sekarang telah tiba ya, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, ya, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, ya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa ya, saudara-saudara ini kita. Sistem setan mendakwa, terus yang mendakwa mereka siang dan iya, malam, menuduh, mendakwa, menuduh manusia siang dan malam di hadapan Allah kita. Ya. Tapi kapan dosa manusia selesai oleh karena dakwaan setan? Tidak pernah selesai. Tidak pernah satu masalah bisa diselesaikan dengan cara dari setan. Tidak pernah ada satu masalah besar ataupun kecil. Malah yang terjadi persoalan kecil bisa menjadi besar. Persoalan besar bisa meledak, ledak, 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 dak, dak, dak. Itu kalau setan punya cara. Jangan ikutkan jalan setan, saudara-saudara. Apalagi kita suami, badan gemuk, istri kekurusan, rasa kuat, meledak-ledak, dak, duk, dak. Istri sudah kekurusan, dipukulin ya hancur. Biar istri gemuk jangan dipukul. Jangan pikir kalau istri gemuk boleh dipukul. Jangan. Gak boleh, pokoknya istri gemuk, kurus, gak boleh dipukul. Itu penyelesaian, bukan penyelesaian cara Tuhan. Itu caranya setan. Gak selesai. Gak bisa selesai. Kita harus ikut caranya Tuhan menyelesaikan masalah. Mari 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal yang kelima. Itu caranya Tuhan menyelesaikan masalah. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 18. Mulai ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Iya, terus sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memberhitungkan pelanggaran mereka. Yaran manusia ini, dia tidak menghitung. Coba hitung kesalahanmu dari bangun pagi tadi, dari mulai buka mata. Kalau mau jujur, coba bikin daftar. Waktu mulai buka mata, apa yang benar, apa yang salah. Kira-kira yang banyak, mana yang banyak, yang salah atau yang benar? Mulai buka mata. Kopi, istri malah masih tidur, belum bikin kopi. Istri apa ini? Orang sudah bangun tidak bikin kopi. Memang salah juga. Jadi dua-dua salah. Tapi memperhitungkan ya salah juga itu, saudara-saudara. Baru soal kopi, soal mandi, soal sabun. Masa aku mandi sabun tidak ada? Bah, soal sabun jadi lagi. Belum ke gereja ini. Sudah duduk di mobil, enak istri, tet.
Kok nggak keluar-keluar? Tet, satu kali keluar. Nah, sudah selesai. Ayo cepat. Pulang lagi. Inilah istri. Jangan gitulah istri-istri. Bikin kesal itu. Orang sudah nunggu dari tadi, keluar pulang lagi, nggak tahu pulang ngacak atau pulang apa. Jadi sampai di gereja telat, nggak dapat tempat lagi, sudah penuh. Itulah kesalahan. Dihitung sepanjang jalan. Begini sudah telat, aku ini stres kalau macet di jalan ini. Kalau coba jalan lebih dulu tadi, cepat-cepat kita tidak telat masuk gereja. Itulah manusia ya, memperhitungkan kesalahan. Itu cara manusia. Sementara cara dari Allah tidak memperhitungkan. Coba kita tidak memperhitungkan kesalahan, semua jadi beres di dunia ini. Tidak memperhitungkan, tapi itulah yang kita tidak mampu. Tapi kalau di sekolah, pelajaran yang paling berat apa Pak? Wah, katanya ini guru matematika, ini bapak kita ini guru matematika paling berat, ngajar matematika. Mengajar matematika itu kan caranya berhitung toh? Iya, itu berhitung. Coba manusia ini bodoh semua berhitung kan bagus. Tapi Pak Yakob ngajar berhitung. Maafkan Pak Yakob. Sampai kita pandai menghitung, yang salahnya yang dihitung kesalahan orang. Itu yang salah. Kalau Pak Yakob tidak salah ngajar berhitung, menghitung hari kita. Itu benar. Ajar kami menghitung hari-hari kita. Bukan menghitung salahnya orang, apalagi salahnya istri, salahnya suami. Dihitung-hitung, ditaruh di kantong. Sudah penuh kantong, taruh di dompet. Penuh di dompet, taruh di lemari. Sudah penuh di lemari, taruh di bank. Bukan uangnya, kesalahannya. Kalau uangnya taruh di bank bagus. Kesalahannya ditaruh sampai diingat terus, sampai cucunya datang. Dulu loh opamu gini. Anak sudah belum tahu ngomong AU, sudah diajar, kamu nanti jangan seperti opamu. Dihitung. Memang ada kesalahan, tapi selesaikan. Jangan sistem manusia, apalagi sistem setan. Di sini Tuhan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dengan tidak memperhitungkan pelanggaran. Kalau demikian selesai masalah itu. Kalau masing-masing datang bawa akunnya, wah aku pusing jadi apa namanya itu yang hitung-hitung itu, apa itu? Bukan kalkulator, penghitungnya. Akuntan. Setengah mati pendeta kalau dihadapkan dengan harus memperhitungkan kesalahan istrinya orang, suaminya orang. Jadi aku bukan akuntan. Akuntannya? Bukan aku pendeta. Kalau datang hitung salahku. Aku salah ini, baik. Kalau itu harapan jadi baik. Istri datang, aku salah ini. Ya itu lebih bagus daripada memperhitungkan kesalahan orang. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Ya, kami ini utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, berilah dirimu didamaikan. Ini caranya Allah. Ayat 21. Ia yang tidak mengenal dosa. Ia tidak mengenal dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Menanggung kesalahan orang. Menerima kesalahan orang. Oh, suamiku berbuat ini dan itu, sebab memang pelayananku enggak betul sebagai istri. Menanggung kesalahan.
Oh, istriku berbuat ini dan itu sampai sudah tidak tahan, sebab memang aku terlalu kasar. Nah, itu lebih bagus. Jadi bukan salahnya istri kita tuding, salahnya istri itu kita ambil, salahnya suami itu kita ambil, bawa kepada Tuhan. Itu cara Tuhan, itu cara dari Tuhan, menanggung kesalahan, tidak memperhitungkan tapi menanggung kesalahan. Saudara-saudaraku, tapi kalau gitu dia tidak akan pernah sadar. Ya kan, katanya siapa dia tidak akan pernah sadar. Saya melihat banyak yang sadar, banyak yang sadar setelah seorang suami mentekel kesalahan istrinya dengan baik, istrinya jadi sadar, betul-betul sadar, sehingga dia berubah dari tadinya tidak memperhatikan suaminya menjadi memperhatikan dengan baik. Sebab suami ini bersikap rohani, rohani dari suami lebih kuat. Demikian juga sebaliknya istri. Mari, lebih baik saya baca ayatnya. 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3. Ini sistemnya Allah. Jadi selesaikanlah masalah jangan dengan sistemnya setan. Jangan dengan sistemnya setan, tapi pakai sistemnya Allah. Ayat 3, pasal 3 ayat 1. Demikian juga kamu, istri-istri. Demikian juga. Perkataan demikian itu artinya ada sesuatu contoh. Contoh lebih dahulu dikemukakan, baru supaya seperti contoh itu perkataan demikian. Demikian juga hai kamu istri-istri. Ada contoh yang lebih dahulu dikemukakan. Mana contoh itu? Pasal 2. 1 Petrus pasal 2. Itu contoh. Coba kita lihat contoh itu. Pasal 2. Ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Ya, Kristus menderita untuk kamu. Itu contoh. Terus. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Meninggalkan teladan bagimu itu harus diteladani. Terus. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya. Terus. Ia tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Terus. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ini caranya Tuhan. Terus. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Iya, terus. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Terus. Ia sendiri telah memikul dosa kita Ia dalam tubuhnya. memikul dosa kita dalam tubuhnya Di kayu salib. Terus. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat 1 pasal 3. Demikian juga kamu. Seperti Yesus itu contoh. Demikian juga kamu. Hai istri-istri. Hai istri-istri. Tunduklah pada suamimu. Tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Perhatikan istilah ini tidak dikatakan dikalahkan, dimenangkan. Inilah yang banyak kali menjadi kita rasa, wah nanti aku dikalahkan. Bukan dikalahkan. Kalau di dalam Tuhan kita bukan dikalahkan, dimenangkan. Jadi bukan kalah kalau kita oleh istri kita dibawa ke gereja. Oh bukan aku kalah, aku kan orang laki, mesti istri ini ikut aku, ikut ke jalan yang gelap. Ya bukan laki itu namanya, cetang. Kalau suami yang betul seperti Kristus membawa istrinya ke jalan benar, istri ini memenangkan suami, bukan mengalahkan, memenangkan. Demi mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. 2. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ya, 3. Perhiasanmu janganlah
secara Ya, lahiriah, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, Iya. memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. terus Tetapi perhiasanmu ialah manusia perhiasanmu, batiniah, perhatikan, perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Ya, Allah. terima kasih. Jadi manusia yang sebenarnya adalah manusia yang tersembunyi di dalam hati manusia, di dalam roh manusia. Itu manusia yang sebenar, manusia yang harus dipakaikan dengan pakaian kemuliaan dari Tuhan, pakaian yang dihias, kehidupan dihiasi oleh perhiasan yang tidak akan layu. Jadi jelas di sini saudaraku kita melihat kalau di dalam Wahyu 17 dikatakan seorang perempuan itu sebenarnya menunjuk manusia batinia kita. Itu rahasia perempuan, dikatakan perempuan itu itulah manusia batinia kita yang tersembunyi di dalam hidup manusia. Itu perempuan. Jadi Wahyu 17 dikatakan ada perempuan, itu sebenarnya bicara tentang manusia batinia kita. Sekarang saya lanjut aja, sebab saya pikir saudara sudah bisa gampang menerima. Yang disebut binatang itu tubuh dan daging ini. Manusia alamiah kita itu daging dan darah. Itu manusia daging, itu binatang. Saudara-saudaraku, coba saudara lihat bagaimana ulah perempuan ini, saudara-saudaraku. Di dalam Wahyu 17, lebih lihat Wahyu 17 ayat 3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Ya, terima kasih. Duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Jadi perempuan ini menguasai binatang. Duduk di atas seekor binatang, ini artinya perempuan ini yang mengendalikan binatang itu. Dia duduk di atas seekor binatang. Jadi ini sebenarnya gambaran manusia itu sendiri. Gambaran manusia yang punya tubuh kuat bagaikan seekor binatang yang punya kepala, punya tanduk, punya kemampuan, tetapi dikuasai oleh seorang perempuan. Maafkan kaum wanita, bukan saudara yang dimaksudkan, tapi roh manusia yang bobrok. Tubuh manusia yang hebat, kelihatan hebat, tetapi kalau tubuh manusia ini bobrok, saudara-saudara, apa yang akan terjadi dalam kehidupan manusia? Hanya kejahatan demi kejahatan. Sebab yang mengendalikan hidupnya bukan manusia yang didandani oleh Tuhan dengan perhiasan rohani, tetapi tubuhnya yang kokoh, yang kekar, yang kuat, yang hebat, yang dilatih, saudara-saudaraku, dengan segala macam kemampuan. Tidak dikendalikan oleh manusia batinia yang dihiasi oleh Tuhan, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi dikendalikan oleh manusia yang bobrok, rohani yang bobrok, yang tidak pernah terpelihara, baik oleh firman, baik oleh Roh Kudus, maupun tidak pernah mengalami kasih ilahi.
Apa yang akan dilakukan? Semua hanya kebobrokan. Sebab yang mengendalikan adalah wanita. Lagi saya mohon maaf kepada kaum wanita, bukan saudara yang dimaksudkan di sini, tapi jelas itu adalah manusia yang tersembunyi. Manusia yang tersembunyi itulah yang banyak kali sulit diduga. Muka manusia alamiah bisa senyum, tetapi di balik senyumnya muka alamiah ini ada satu kegeraman di dalam hati manusia yang ingin membalas dendam. Siapa bisa terka itu? Siapa yang bisa terka? Itulah sebabnya dikatakan wanita ini disebut wanita pelacur, perempuan sundal. Dia tampil dengan muka secara alamiah. Selamat pagi, Brur. Siapa yang tidak luntur gugur imannya? Mari makan, Brur. Tapi di dalam hatinya, tunggu sekarang. Begitu kamu ikut aku makan kamu. Itu manusia dalam. Itu sebabnya dia disebut pelacur. Bermuka banyak, itu pelacur. Bermuka banyak, itu pelacur besar. Bisa main sandiwara. Bisa main sandiwara. Jangan pikir saudara-saudaraku, pelayanannya itu, wah, memang kalau dia sudah main sandiwara, kalah pelayanan istri. Kasih makan, kasih apa, kalah. Oh, pendeta ini tahu pengalaman. Enggak, ini enggak pengalaman ini. Ini enggak pengalaman ini. Untuk ini enggak pengalaman. Benar-benar saya ngomong, ini bukan pengalaman ini. Begitu saudara-saudaraku. Kenapa saya katakan dari pengeluh pengaduan, dari banyak yang terperosok begini, saya bisa katakan ini. Jadi pengalaman karena melihat, bukan karena melakukan. Melihat sendiri orang-orang tertipu. Istri yang tertipu, suami yang tertipu. Kalau dia sudah mulai bermuka baik, jangan pergi-pergi ya, jangan keluar-keluar. Dia sudah bawa oleh-oleh, jangan keluar-keluar. Sebab nanti kalau istri keluar bisa ketemu di mana, kan kelihatan rahasianya. Jadi istri ini pikir, oh ini suamiku ini baik, dia katakan aku jangan keluar-keluar. Sungguhan tidak keluar-keluar, bebaslah dia di luar. Ini hati manusia yang bobrok. Hati manusia yang bobrok, saudara-saudara. Jadi itu sebabnya di sini dia disebutkan dia adalah ibunya segala wanita yang tidak setia pada suami. Suatu rohani yang tidak sesuai ucapan. Dia katakan A padahal merah, dia katakan B padahal A. Ini kehidupan manusia yang semacam ini. Dia berpura-pura, dia berdusta, dia apa saja, dan dia mengendalikan tubuh ini yang satu waktu harus dipertanggungjawabkan. Sebab itu saudaraku, mari kita mau perhatikan mulai dari, kalau kita sekarang oleh kemurahan Tuhan masuk tahun 1999, lembaran keberapa Pak Yakob? 24. Lembaran ke-24. Hari ini tanggal 24. Ayo kita gunakan tahun ini untuk membaharui manusia batinia kita ini. Manusia batinia ini supaya jadi manusia yang benar di hadapan Allah, yang nanti akan memiliki kerajaan surga. Manusia batinia inilah yang akan dibaharui oleh Tuhan. 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5. Coba kita lihat menggunakan setiap kesempatan. 2 Korintus pasal yang kelima. Ini manusia batinia yang harus dibaharui. Ayat 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Manusia lahiriah ini semakin merosot. Sebentar.
Tahun lalu umur 62, tahun ini 63. Sudah semakin merosot, semakin merosot, semakin tua. Jangan pikir oh kita ini haleluya tahun baru. Manusia ini memang kurang jujur atau tidak jujur sama sekali. Mau umur panjang tapi tidak mau disebut tua. Mau umur panjang tapi tidak mau tua, bagaimana sih? Kalau 63 itu tua, jangan pikir 63 tahun itu muda, tua itu. Tapi tidak mau dibilang tua, ya tua. Wanita maupun pria sama aja tua. Mau umur panjang tapi tidak mau tua. Manusia batinia kita semakin merosot. Terus Lahiriah. Manusia lahiria kita semakin merosot. Namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Dari sehari ke sehari. Jadi gambarannya kira-kira gini saya. Manusia lahiria harus semakin berkurang, semakin merosot. Manusia batinia kita semakin dibaharui. Makin tua, rohani itu harus makin. Aku dulu waktu muda suka berkelahi, sekarang tua pun sudah bekal. Coba berkelahi kalau ndak KO. Ikutkan perkembangan grafiknya itu. Rohani ini makin lebih baik. Saya ingat nasihat guru dan gembala saya. Pong, kita ini semakin lama semakin tua. Kalau ndak berobat kapan lagi kita berobat? Itu nasihatnya saya, nasihatnya. Sudah tua kita ini harus berobat. Kalau tidak berobat sekarang kapan berobat? Semakin melorot manusia batin lahiria supaya rohani ini makin meningkat. Jangan sebaliknya, manusia batinia kita semakin melorot, manusia jasmani ini nanti masuk neraka ini. Sebab kalau diukur oleh Tuhan, dagingnya kok banyak. Itu waktu di Babel itu ditimbang, Raja Belsasar itu ditimbang, menai tekail ufar. Iya, kamu ditimbang terlalu ringan, rohanimu ringan, jasmani hebat sekali. Harusnya jasmani kita semakin berkurang, rohani kita semakin tinggi, masuk surga. Waktu Tuhan datang, kalau kita mati dalam keadaan perkembangan rohani hebat, kita akan dibangkitkan. Tapi kalau kita masih hidup, waktu Tuhan datang, rohani tinggi, ini tinggal segini, ini dagingnya. Waktu Yesus lagi datang, kekurangan kita secara jasmani ini dihapuskan oleh Tuhan. Yang ada hanya tubuh rohani yang sempurna. Begitu. Jadi di sini sekalipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan. Mana kami orang bisa tahu ini? Untuk membuat kehidupan kita ini dibaharui, daging ini dikekang. Daging ini tidak diberikan untuk memuaskan sepuas-puasnya. Ada penderitaan, memang ada penderitaan. Tapi dalam penderitaan ini sebenarnya supaya rohani ini bisa ditingkatkan. Kalau kita bisa menggunakan ini, baik. Dikatakan, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Penderitaan badani mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Itu tubuh lahiria, itu yang kelihatan. Terus, melainkan yang tidak kelihatan. Iya, yang tidak kelihatan ini manusia rohania ini. Terus, karena yang kelihatan adalah sementara. Yang kelihatan tuh manusia lahiria ini ya paling banyak 70-80 tahun. Bahkan Tuhan katakan paling banyak 120 tahun.
Terus? Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Adalah kekal. Kekalnya sekarang di mana? Kalau rohani kita bobrok, kekalnya dalam api neraka. Tapi kalau rohani kita dikerjakan oleh Tuhan dengan begitu baik, kekalnya di dalam surga. Marilah kita menjadi sangat bijaksana di dalam hal ini, saudara-saudaraku, untuk tidak membiarkan kehidupan batinia kita ini menderita tanpa kita perhatikan, saudara-saudaraku. Sebab itu biarlah kita perhatikan ini. Itulah rahasia perempuan dalam Wahyu 17. Rahasia tentang kehidupan rohani kita. Banyak kepura-puraan dalam kehidupan rohani ini. Kalau Tuhan izinkan saya akan jelaskan dalam kesempatan berikut. Banyak kepura-puraan. Ini salah satu sifat dari manusia batinia ini. Banyak kepura-puraan, banyak tiru-tiru yang tidak benar. Nanti kita akan lihat dalam penjelasan berikutnya, ya. Jadi rahasia binatang nanti akan diuraikan dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang. Entah dalam Beatstone, entah dalam Bible Study. Saya serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kita waktu untuk dengan tenang bisa menikmati firman Tuhan. Jadi binatang dan perempuan ini adalah sesungguhnya kehidupan kita dalam tubuh ini, ya. Kehidupan kita dalam tubuh. Memang apa yang diperbuat oleh tubuh ini itu banyak dikendalikan oleh batinia kita. Kalau batinia kita tidak sehat, perbuatan-perbuatan tubuh ini juga tidak terpuji. Tapi kalau batinia rohani kita sehat, maka apa yang dilakukan oleh tubuh ini banyak positifnya, banyak yang indah, banyak yang bermanfaat. Demikian Tuhan memberkati kita semua. 150. Mari kita berdiri, kita menyanyi 150 psalm. Ya, ku membawa bejana. Nyanyikan ini dengan batin dan mulut kita yang sejalan. Mulut kita bicara demikian sesuai dengan dorongan dari manusia batinia kita. Haleluya. Membawa bejanaku dari tanah yang tak berharga, untuk kau isi dengan harta indah dan mulia. Sebab tiadalah keindahan ada pada diriku, kekuatan yang berlimpah hanyalah darimu. Baik dua. Ku membawa bejanaku yang hina dan tak berarti, isilah dengan firman dan Roh Suci yang melimpah. Sebab tiada yang